Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pembelajar dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan Opini Bookmark. Pada kali ini kita akan membaca tentang laporan dari PISA yang terbaru ini ya, yaitu dengan judul Are Students Ready to Take on Environmental Challenges? Laporan PISA yang terbaru ini menggambarkan bagaimana siswa-siswa di 70 negara anggotanya itu dalam bersikap terhadap lingkungan. Kepedulian mereka terhadap lingkungan itu bagaimana? Efikasi diri terhadap lingkungan itu mereka bagaimana? Demikian juga tujuan-tujuan pembelajaran yang terkait dengan kepedulian lingkungan itu bagaimana. Nanti kita akan lihat beberapa grafik, termasuk juga yang paling menarik itu adalah kedudukan kita, negara Indonesia ya. Apakah sudah menunjukkan pendidikan lingkungan itu sudah berjalan dan sudah memberikan efek yang nyata dalam sebuah penilaian PISA, khususnya adalah kepedulian mereka terhadap lingkungan. Sahabat pembelajar, mungkin kita perlu refresh dulu ya tentang PISA ini. Jadi mengapa sih kita harus masuk ke PISA? Urgensinya itu apa? Kepentingannya itu apa? Karena beberapa bulan ini kan ada pro dan kontra ya, terkait dengan perubahan kurikulum dari K13 menuju kurikulum Merdeka. Perubahan ini kan banyak didasari oleh data-data PISA. Saya kira ketika kita mengikuti PISA ya penting juga ya. Bagaimanapun juga pendidikan dimanapun berada di seluruh dunia, mereka mau nggak mau harus mengikuti tren pendidikan saat sekarang ini. Ya istilahnya adalah tren pendidikan abad 21. Itu harus mengikuti. Kalau kita menarik diri tentu ini merugikan sekali ya, merugikan untuk masa depan anak-anak kita, masa depan bangsa, karena kita harus mengikuti kriteria umum yang berlaku di seluruh dunia. Ken Robinson ya itu pernah mengatakan bahwa saat sekarang ini itu di belahan negara bagian manapun itu melakukan reformasi pendidikan. Setidaknya ada dua alasan penting mengapa negara-negara di dunia itu melakukan reformasi pendidikan. Alasan yang pertama itu adalah faktor ekonomi ya. Jadi bagaimana kita itu mempersiapkan anak didik, peserta didik, generasi yang saat sekarang ini sebagai pembelajar itu memiliki kemampuan-kemampuan global seperti halnya critical thinking, creative thinking, literasi, dan macam-macam. Mau nggak mau harus punya kompetensi seperti itu untuk mengisi ekonomi abad 21. Alasan yang kedua itu adalah budaya. Ya, bangsa dan negara manapun akan mempertahankan identitas budayanya agar mereka tetap berada bersama-sama dengan komunitas global. Itu adalah dua alasan yang paling penting sehingga mereka itu melakukan reformasi pendidikan, termasuk negara kita Indonesia. Dari beberapa perjalanan kurikulum senantiasa mengalami perubahan terus, dan itu adalah wajar. Ketika kita itu tidak mengalami perubahan kurikulum, ya lantas bagaimana kan gitu. Sehingga hal yang bisa diterima ketika kita itu masuk ke PISA ya, atau melibatkan diri dalam penilaian PISA. Sahabat pembelajar semuanya, PISA itu kan sebuah program ya, penilaian bersama internasional. Jadi mereka itu memiliki framework yang jelas, kisi-kisi yang jelas, instrumen yang jelas ya. Kemudian mereka disebarkan ke seluruh dunia, mereka menarik data, akhirnya mengolahnya, dan akhirnya dilaporkan, sehingga akhirnya masing-masing negara bisa memperbaiki diri, apa-apa yang kurang ya, apa-apa yang harus dipertahankan, dan seterusnya. Itu sangat penting ya. Meskipun sahabat pembelajar dimanapun berada, ada beberapa negara-negara yang tidak ikut PISA ya. Contohnya itu India. India itu negara besar ya, negara besar dan termasuk memegang ekonomi global juga. Mereka sempat masuk PISA tahun 2001,
Kemudian peringkatnya sama dengan Indonesia ya. Peringkatnya 72, 73. Habis itu mereka out ya. Mereka out dengan alasan instrumen PISA itu tidak sesuai dengan budaya, tidak sesuai dengan tujuan pendidikan di India dan seterusnya. Itu alasan mereka. Meskipun di dalam negeri sendiri mereka juga dikritisi oleh beberapa expert dari India sendiri. Dan yang lucunya lagi, meskipun mereka itu keluar dari PISA, begitu banyak jurnal-jurnal para peneliti di India itu yang membahas tentang kompetensi abad 21 seperti yang critical thinking, creative thinking, dan itu semuanya adalah salah satu framework dari OECD yang menyelenggarakan PISA itu. Nah, sahabat, itu sebagai refresh ya. Mari kita sama-sama melihat data tentang kepedulian siswa-siswa di seluruh dunia, khususnya di 70 anggota negara PISA itu, tentang kepedulian mereka terhadap lingkungan. Data yang dilaporkan PISA ini yang terbaru terkait dengan kepedulian lingkungan, kesadaran terhadap lingkungan, ini begitu banyak yang disajikan sahabat-sahabat semuanya. Sahabat nanti bisa langsung menuju ke web OECD ya untuk mendapatkan data seperti ini. Nah, mungkin kita akan membaca pertama kali data seperti ini. Ini secara general, secara umum terkait dengan perubahan penilaian PISA 2006 dan 2015 terhadap persentase dari siswa yang menjawab benar soal-soal sains yang terkait dengan lingkungan dan soal-soal sains yang tidak terkait dengan lingkungan. Nah, yang diharapkan itu kan soal-soal sains yang terkait dengan lingkungan. Ternyata di 2015 ini masih sedikit beberapa negara di mana siswa-siswanya menjawab benar soal-soal sains yang terkait dengan lingkungan. Contoh Luxembourg, Britania Raya, dan ini adalah OECD average-nya adalah rata-rata penilaian OECD yang sudah bagus juga. Kemudian Kanada ya. Kemudian yang di sebelah kanan ini sebagian besar siswa itu menjawab dengan tepat, dengan benar terhadap soal-soal sains yang tidak berhubungan dengan lingkungan. Ini signifikasinya luar biasa untuk Qatar, ada Romania, Portugal. Tapi kan yang diharapkan di sini itu kan soal-soal sains yang nanti berhubungan dengan lingkungan sehingga terintegrasi gitu. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa tujuan pembelajaran sains itu kan sebenarnya bermakna. Bagaimana pembelajaran sains itu ada aktivitas, ada sebuah tujuan, ada keinginan yang jelas, bagaimana mereka itu terlibat penuh dalam lingkungan. Nah, di sini sekali lagi di 2015 masih sedikit beberapa negara. Kemudian yang berikutnya ini beberapa contoh soal ya yang terkait dengan rising sea level, kenaikan air laut. Kita tahu sendiri sahabat-sahabat semuanya bahwa fenomena kenaikan air laut yang secara permanen itu kan dampak dari pemanasan global. Ini adalah isu-isu global yang cukup mengkhawatirkan. Nah, kita melihat bagaimana siswa-siswa dari anggota PISA ini memberikan respon. Ternyata Indonesia ini termasuk yang paling rendah memberikan respon terkait dengan kenaikan level air laut di permukaan ya. Sementara kita tahu ya, Indonesia itu negara maritim yang pastinya berdampak langsung terhadap kenaikan air laut yang permanen itu. Ini ternyata masih rendah responnya. Nah, kemudian yang paling menarik data dari PISA terkait dengan lingkungan ini adalah ini sahabat-sahabat pembelajar semuanya, yaitu sikap-sikap pro lingkungan PISA 2018. Nah, di sini itu pada prinsipnya ada dua kategori ya, yaitu kategori pertama itu adalah sikap yang tidak pro lingkungan, kemudian sikap yang pro lingkungan. Untuk sikap yang pro lingkungan ini itu ada 3 level, 1, 2, 3 dengan indikator seperti ini. Kemudian level yang tertinggi itu adalah sikap yang pro lingkungan, di mana
siswa itu memiliki antusiasme yang tinggi yang digambarkan mereka memiliki awareness ya, kesadaran terhadap lingkungan, kemudian self efficacy dan juga tujuan-tujuan bagaimana mereka itu juga berpartisipasi penuh dalam memelihara lingkungan. Nah, untuk yang level 1 sama 2 dengan indikator seperti ini itu dalam taraf perkembangan ya. Kita nanti akan membaca lebih clear lagi itu yang grey ini, kemudian yang hijau. Melalui bar grafik ini, sahabat pembelajar, ini skalanya itu sampai dengan 100% ya. Jadi tersegmentasi 10%, 10%, 10% sampai 100%. Kita lihat pertama itu Singapura. Grey warna gelap ini itu menunjukkan sikap tidak peduli terhadap lingkungan ya. Sikap yang tidak peduli terhadap lingkungan, tidak menunjukkan sikap apapun terhadap lingkungan. Ternyata hanya 2% siswa yang demikian itu. Sebaliknya untuk yang warna hijau ini menunjukkan sikap-sikap yang peduli terhadap lingkungan. Siswa-siswanya antusias bagaimana untuk memelihara lingkungan, kesadaran terhadap lingkungan, digambarkan dalam bentuk efikasi, digambarkan juga dalam bentuk sebuah tujuan, tindakan, ternyata hampir 73%. Sehingga akhirnya Singapura ini dalam penilaian PISA 2018 pada aspek kepedulian terhadap lingkungan, Singapura nomor 1, peringkat 1 gitu ya. Kemudian disusul dengan Korea, Portugal, Peru ya, Kanada. Nah, kita lihat yang namanya Indonesia bagaimana. Ini adalah OECD average, adalah rata-rata dari penilaian PISA pada aspek kesadaran terhadap lingkungan. Nah, di Indonesia kita lihat, sahabat semuanya, ini grey warna gelap yang tidak menunjukkan kesadaran terhadap lingkungan itu sekitar 7%, 8%. Sehingga siswa-siswa di Indonesia itu jika melihat data seperti ini, hampir 7%, 8% peserta didik di Indonesia tidak menunjukkan sikap terhadap lingkungan. Perlu diketahui data ini diambil dari usia 15 tahun, sahabat-sahabat pembelajar semuanya, 15 tahun ke atas ya. Nah, sebaliknya untuk di Indonesia sendiri, untuk yang warna hijau ini kan berarti peduli terhadap lingkungan, sikap-sikap sadar terhadap lingkungan ya, kemudian benar-benar peduli terhadap lingkungan itu hanya digambarkan sekitar 21%. Ini paling sedikit ya di antara negara-negara di atasnya ini. Kita dengan Singapura kalah ya. Singapura itu hampir siswanya 73% peduli terhadap lingkungan, sementara di Indonesia ini hanya sekitar 21% ya. Apakah data ini salah? Ya, sekali lagi sahabat pembelajar semuanya, tentu data-data dari PISA ini tidak sembarangan ya. Mereka mengolahnya bertahun-tahun, kemudian kolektor datanya juga expert lintas negara, tentunya bisa dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalaupun kita tidak percaya, nggak bisa ini, Indonesia itu bagus, sehat, ya kita lihat saja di sekitar kita ya. Kita refleksi, apakah sekolah-sekolah kita, apakah sekolah-sekolah tetangga kita, madrasah kita, apakah memang sudah menunjukkan ada sebuah program khusus kepedulian terhadap lingkungan, atau kita bisa melihat secara kasat mata bagaimana mereka-mereka itu membuang sampah, bagaimana mereka itu hidup bersih ya. Ingat bahwa hidup bersih itu diantara salah satu indikasi kepedulian terhadap lingkungan. Sehingga ini sahabat-sahabat semuanya, ini sebuah PR ya, pekerjaan rumah yang luar biasa. Bagaimana kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru ya, di level manapun, SMP, SMA, sampai di perguruan tinggi ya, tentu kita harus bagaimana mengupayakan
apapun disiplin keilmuan kita, ketika kita ajarkan kepada peserta didik, siswa, students, sudah semestinya kita membawa muatan-muatan kesadaran terhadap lingkungan. Karena bagaimanapun juga ini adalah hal yang sangat penting sekali untuk hidup berkelanjutan. Terlebih lagi, mapel-mapel ya, mata pelajaran agama. Tentu nilai-nilai ajaran agama itu pro terhadap lingkungan. Tinggal bagaimana kita itu mensikapi. Apakah yang namanya agama itu harus kita biasakan dalam bentuk lisan, maka kita harus yang namanya membenamkan nilai-nilai ajaran agama itu dalam bentuk action ya, dalam bentuk aktivitas. Bagaimana mengajak siswa itu peduli terhadap lingkungan. Yang paling menarik juga data-data seperti ini kita melihat Saudi Arabia, sahabat-sahabat semuanya. Saudi Arabia ini hampir sekitar 17% siswa-siswa di Arab Saudi itu tidak peduli terhadap lingkungan ya. Sementara yang peduli terhadap lingkungan itu sekitar 19%. Masih bagus Indonesia. Yang ingin saya tampilkan di sini, kenapa saya harus menunjukkan di Arab Saudi juga itu kan ya, karena dua negara ini, Indonesia sama Arab Saudi ini kan dua negara yang cukup kuat dalam tradisi-tradisi keagamaan, keyakinannya ya, sehingga ini sekali lagi nilai ajaran kita ya dalamnya adalah agama Islam, tentu sudah begitu banyak mengajarkan bagaimana memberlakukan kepada lingkungan, bagaimana sikap kita terhadap lingkungan, kebersihan dan seterusnya. Ini harusnya memang kita benamkan ya. Kita jadikan sebagai program habitasi terhadap siswa, students, agar mereka itu lebih peduli terhadap lingkungan. Demikian sahabat-sahabat semuanya. Ada beberapa teori dalam belajar ya, yang disebut sebagai pendidikan profetik ya. Pendidikan profetik itu begini, bagaimana seorang guru itu dalam tanda kutip berlagak seperti nabi. Berlagak seperti nabi bukan lantas menyebarkan ajaran baru, tidak, tapi berusaha untuk menjadi kiblat dalam berakhlakul karimah. Berakhlakul karimah itu tidak terbatas pada akhlak dalam secara lisan terhadap sesama, tapi berakhlakul karimah terhadap lingkungan, kepada alam. Sehingga kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik tentu akan diteropong oleh siswa kita yang ribuan itu, perilaku kita dalam masyarakat bagaimana, perilaku kita dalam lingkungan sekolah atau madrasah bagaimana, sehingga kita kadang harus hati-hati juga berperilaku terhadap lingkungan. Inilah karena kita bisa dilihat oleh siswa akan meniru pada kita, siswa akan peduli kepada kita, apa-apa yang kita kerjakan tentu menjadi pengaruh yang bagus terhadap anak didik kita. Demikian sahabat semuanya kembali dan berpulang kepada sahabat-sahabat semuanya untuk menilai dari laporan dari PISA ini. Sekali lagi, laporan dari PISA ini bisa di-download di web resmi OECD. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.